Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan dan izin untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas middle test pembuatan mind mapping mata kuliah ilmu dakwah. Dan salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau pula lah kita umat manusia dapat keluar dari masa-masa kebodohan menuju masa-masa kecerdasan. Pada video kali ini akan saya bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama pendahuluan, kedua pembahasan, ketiga penutup. Baiklah, mari kita memasuki sesi yang pertama, pendahuluan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fauzan dari Lokal 22B2. Dan adapun dosen pengampu dari mata kuliah ilmu dakwah, yaitu Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS. Lanjut, kita masuki sesi kedua, yaitu pembahasan. Untuk pembahasan kali ini ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Kedua, konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Yang ketiga, proses dan unsur-unsur dakwah. Dan yang terakhir, keempat, objek studi ilmu dakwah. Kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Pengertian dakwah salah satu kata dengan sejuta makna, bisa bermakna perjuangan, bisa pula berarti jalan yang ditempuh seseorang dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di negara kita Indonesia, dakwah lebih sering dikenal dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keislaman seperti pengajian, khutbah, dan makna sempit lainnya. Dari pemahaman tersebut, istilah dakwah terasa sangat sempit, padahal makna dakwah lebih dari itu. Fenomena dakwah. Lanjut dari pengertian tadi, saya akan mencontohkan fenomena yang terkait dengan dakwah namun tidak bernilai dakwah di mata orang awam, agar pemahaman kita tentang dakwah tidak hanya terpaku pada kegiatan pengajian, ceramah, khutbah, atau yang sejenisnya. Seorang dokter ketika memberikan suntikan kepada pasiennya mengucapkan basmalah, kemudian tatkala memberikan resep, si dokter berkata bahwa apa yang dia berikan kepada pasien hanyalah sebuah ikhtiar semata. Kesembuhan sepenuhnya adalah kekuasaan Allah. Dengan demikian, si pasien diharapkan untuk senantiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ikhtiar yang dilakukan. Perbuatan yang dilakukan oleh dokter tersebut memang kelihatan sepele, namun bagi si pasien ini adalah sebuah pengingat agar kembali dekat kepada Allah. Dari contoh ini, sebenarnya si dokter telah melakukan dakwah terkait dengan profesinya. Dari contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa istilah dakwah tidak sebatas berceramah, melainkan mengajak orang-orang agar senantiasa mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan profesi dan kemampuan kita dalam bentuk dan cara apapun, agar orang senantiasa mengingat dan dekat kepada Allah, agar orang menjauhi kemungkaran dan menuju kebaikan. Saya mempunyai pendapat tentang fenomena tersebut. Kenapa kita sering melupakan hal-hal sepele seperti yang dilakukan oleh dokter tersebut? Karena kita sejak kecil diberitahu dan diajarkan bahwa ilmu umum dan ilmu agama adalah hal yang berbeda. Padahal sejatinya ilmu umum dan ilmu agama adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Karena hal itu pula lah membuat kita berpikir dan berpendapat bahwa ilmu dakwah atau kegiatan berdakwah adalah hanya sebatas berceramah, kegiatan pengajian dan khutbah. Padahal inti dari dakwah adalah mengingatkan
orang-orang, mengingatkan diri kita agar senantiasa mengingat kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Tinjauan semantik dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan. Dakwah berarti memohon, meminta, berdoa dan memanggil. Yad'u berarti panggilan, ajakan dan seruan. Dan dakwatan adalah doa dan dakwah. Dari tiga kata tersebut dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah menyeru untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran dengan cara tertentu. Definisi para ahli istilah ilmu dakwah yaitu yang pertama dari Syekh Ali Mahfud. Syekh Ali Mahfud dalam kitab Hidayatul Mursyidin beliau mengatakan, dakwah adalah mengikuti petunjuk agama, menyeru mereka pada kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya dari HSM Nasaruddin Latif, beliau mengatakan dalam bukunya Teori dan Praktek Dakwah Islamiyah mendefinisikan dakwah Islamiyah sebagai setiap aktivitas dengan lisan dan tulisan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan mentaati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan garis-garis akidah dan syariat serta akhlak Islamiyah. Selanjutnya dari Profesor Dr. Haji Abu Bakar Arjeh dalam buku beberapa catatan mengenai dakwah Islam, beliau mengatakan dakwah adalah seruan kepada semua manusia untuk kembali dan hidup sepanjang ajaran Allah yang benar, dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Selanjutnya dari Profesor Toha Yahya Umar, MA. Beliau mengatakan manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Lanjut dari Dr. Andes Haji Masdar Helmi, beliau mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak dan menggerakkan manusia agar mentaati ajaran-ajaran Allah, ajaran Islam, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kita memasuki pembahasan yang kedua yaitu konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Yang pertama ada dasar hukum. Dasar hukum dakwah terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaikal humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah Ali Imran ayat 104. Selanjutnya fungsi dakwah. Fungsi dakwah ada 3, yaitu yang pertama preventif, yaitu usaha pencegahan sebelum timbulnya penyimpangan dari norma agama dengan berusaha mencari pangkal penyebabnya dan cara mengatasinya. Yang kedua ada edukatif, yaitu mendidik, membina dan memperbaiki masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai ajaran Islam. Yang ketiga ada rehabilitatif, yaitu memperbaiki kembali kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam masyarakat berupa penyelewengan, pelanggaran susila, dan kemungkaran-kemungkaran lainnya. Kemudian diarahkan kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dakwah seperti yang diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 104 di sebelumnya. Inti dari tujuan dakwah yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, yang berarti mendekatkan kepada kebaikan dan menjauh dari kemungkaran. Selanjutnya ada sumber pesan dakwah. Sumber materi dakwah itu berasal dari Al-Quran dan hadis. Kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu proses dan unsur-unsur dakwah. Yang pertama kita bahas yaitu unsur-unsur dakwah. Proses dan unsur-unsur dakwah
berhubungan erat satu sama lain. Untuk dapat menjelaskan bagaimana proses dakwah, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa saja unsur-unsur dakwah itu. Unsur-unsur dakwah ada 6. Yang pertama dai atau pelaku dakwah, kedua mad'u, objek dakwah, ketiga maddah, materi dakwah, keempat tarikoh, metode dakwah, kelima wasilah, media dakwah, dan keenam ada efek dakwah. Khusus untuk atsar, ini mungkin tidak terlalu wajib karena efek atau apakah berubah tidaknya orang menerima atau tidaknya orang dari dakwah kita itu tergantung dari dari hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak memberikan hidayah, maka pesan dakwah yang kita berikan tidak akan berefek apapun kepada mad'u atau objek dakwah. Setelah mengetahui apa saja unsur-unsur dakwah, kita memasuki ke proses dakwah. Dalam berdakwah tentu saja setiap dai menginginkan hasil yang baik. Untuk itu proses menjadi kunci penting. Dalam kasus ini dapat diambil kesimpulan bahwa jika prosesnya baik, maka hasilnya juga akan baik. Agar proses dapat berjalan dengan baik, antara dai dan mad'u harus memiliki kesamaan sensasi dan persepsi. Salah satu contoh untuk mencapai persamaan sensasi ini adalah persamaan dalam berbahasa sebagai salah satu alat komunikasi. Dalam komunikasi atau dalam ilmu komunikasi, faktor terpenting dalam berkomunikasi adalah sampai dan dimengertinya informasi yang disampaikan oleh komunikator atau dai ke komunikan atau mad'u. Jika antara dai dan mad'u berkomunikasi dengan bahasa yang berbeda, bagaimana pesan dakwah akan tersampaikan dengan baik dan hasilnya pun sudah dapat dipastikan tidak baik. Lain halnya jika antara dai dan mad'u berkomunikasi dengan baik. Inilah kesamaan sensasi yang dimaksud, yang di zaman sekarang disebut satu frekuensi. Karena itu dalam berdakwah, kita tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa tinggi atau bahasa-bahasa ilmiah. Yang terpenting kita mengetahui bagaimana mad'u atau objek dakwah kita atau target dakwah kita. Kita bisa menggunakan bahasa-bahasa sederhana. Yang terpenting poinnya adalah kita bisa informasi yang kita sampaikan atau materi dakwah yang kita sampaikan kepada mad'u, kita sampaikan contoh kita berdakwah kepada masyarakat di pedesaan, tetapi kita menggunakan bahasa-bahasa ilmiah yang mana bahasa-bahasa ilmiah tersebut sangat jarang ditemukan di warga pedesaan, sehingga membuat masyarakat pedesaan yang menjadi mad'u kita tidak mengerti bahasa kita. Oleh karena itu, ya kembali lagi, yang terpenting adalah kita menggunakan bahasa-bahasa sederhana yang bisa dipahami secara singkat, secara padat oleh mad'u atau objek dakwah kita. Selanjutnya kita memasuki pembahasan keempat atau pembahasan terakhir, objek studi ilmu dakwah. Perlu kita garis bawahi bahwa dalam setiap disiplin ilmu harus memiliki yang namanya objek studi. Seperti yang bisa kawan-kawan lihat di layar, setiap disiplin ilmu harus memiliki objek studi. Dan setiap objek studi memiliki dua objek. Yang pertama itu objek formal dan yang kedua adalah objek material. Di sini saya akan menunjukkan contoh objek formal dan objek material pada studi ilmu psikologi. Dalam ilmu psikologi, objek formalnya yaitu tingkah laku dan emosional manusia. Objek yang mereka teliti, yang mereka pelajari. Dan yang kedua ada objek material atau objek yang diteliti, yaitu manusia. Di setiap studi ilmu, untuk objek materialnya ini
bisa serupa atau bisa sama, yaitu manusia. Yang membedakan antara studi ilmu yang satu dan yang lainnya adalah objek formal. Yang mana objek formal adalah apa yang mereka teliti atau apa yang mereka pelajari di dalam studi ilmu tersebut. Oke, selanjutnya kita memasuki objek formal dan objek material ilmu dakwah. Dalam ilmu dakwah, objek formalnya mencakup dalam pengolahan, penyampaian, eksternalisasi pesan-pesan dakwah, pesan-pesan religius, atau yang semua ini bisa kita sebut dengan proses dakwah. Adapun objek materialnya sama seperti studi ilmu yang lain, yaitu manusia. Baiklah, kita memasuki sesi terakhir atau sesi penutup. Kesimpulan, dakwah tidak hanya sebatas berceramah atau berkhutbah. Dakwah adalah proses mengajak, menyeru agar orang-orang senantiasa mengingat kepada Allah SWT dengan cara dan bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan profesi, kemampuan, dan keilmuan kita. Seperti yang dicontohkan oleh dokter tadi, atau contoh kita sebagai seorang mahasiswa, yang mana tugas kita adalah berikhtiar menuntut ilmu. Lalu kita berdoa untuk meminta kemudahan pemahaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga untuk memulainya dengan bismillah dan mengakhiri proses belajar dengan alhamdulillah. Itu sudah termasuk ke dalam penerapan dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya, dasar hukum dakwah yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 104. Fungsi dakwah, selanjutnya ada fungsi dakwah yaitu preventif, edukatif, dan rehabilitatif. Selanjutnya ada tujuan berdakwah adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yang sumber pesannya berasal dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya unsur-unsur dakwah ada da'i, mad'u, maddah, tariqah, wasilah, dan asar. Selanjutnya ada proses dakwah. Proses dakwah, jika proses dakwah berjalan dengan baik, maka hasilnya juga akan baik. Untuk mencapai proses yang baik, dibutuhkan persamaan sensasi dan persepsi antara da'i dan mad'u, antara komunikator dan komunikan. Selanjutnya, setiap disiplin ilmu harus memiliki objek studi. Objek studi adalah syarat suatu keilmuan agar dicap sebagai disiplin ilmu. Dan objek studi ada dua, yaitu objek formal dan objek material. Dalam ilmu dakwah, objek formalnya adalah pengolahan, penyampaian, eksternalisasi pesan-pesan religius. Dan adapun objek materialnya adalah manusia. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara dan dalam berbagai bentuk yang berbeda sesuai dengan profesi dan kemampuan dan keilmuan kita. Bagaimana cara agar dakwah yang kita lakukan dapat diterima dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam, tidak melenceng dari apa yang ada di kaidah-kaidah Islam. Hal yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara banyak membaca buku, menghadiri pengajian-pengajian seperti majelis ilmu dan lain-lain. Atau kita juga bisa mencari seorang guru, mencari seorang kiai yang dapat menuntun kita agar keilmuan kita benar dan sesuai syariat Islam. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan, terima kasih telah menyimak, terima kasih sudah mau belajar bersama saya. Semoga bermanfaat, semoga bisa diambil pelajaran, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan juga kekeliruan dalam ucapan saya maupun dalam materi yang saya bawakan.
karena saya hanya manusia biasa, tak luput dari salah, dan saya pun masih belajar. Kesempurnaan hanya milik Allah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih sekali lagi. Saya Muhammad Al Fauzan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.